Untuk melakukan prosedur cuci tangan dengan baik, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah menyingsing lengan baju 15 cm kira-kira di atas siku. Prosedur cuci tangan yang harus kita lakukan setelah menyingsingkan lengan baju adalah membuka keran air menggunakan siku yang membasahi kedua tangan. Ingat, posisi tangan harus berada di atas siku. Basahi yang satunya. Setelah basah, tutup keran dengan siku. Setelah itu ambil spons dan diberikan antiseptik. Setelah itu remas spons hingga busanya keluar dan ratakan antiseptik di kedua tangan hingga ke siku dan lakukan di tangan yang satunya. Setelah antiseptik rata dengan baik, yang kita lakukan adalah membersihkan kuku kita menggunakan spons dengan cara menyikat perlahan. Lakukan di kedua tangan. Setelah itu kita membersihkan telapak tangan menggunakan spons dengan cara menyikat punggung tangan dan antar jari dengan cara membersihkan jari-jari dari 4 sisi. Lakukan pada semua jari. Lakukan pada tangan yang satunya dari permukaan tangan, punggung tangan, dan jari-jari dari 4 sisi. Lakukan pada semua jari. Setelah dilakukan pada dua tangan, spons bisa disingkirkan. Lalu basuh tangan menggunakan air mengalir, kembali menggunakan siku. Bersihkan hingga sampai ke siku. Di kedua tangan. Setelah dibasuh, boleh ditutup lagi kerannya. Ambil cairan antiseptik kedua untuk menggunakan siku. Kemudian setelah diambil cairannya, kita ratakan dan gunakan teknik kunci. Yang pertama adalah antar permukaan tangan, punggung tangan dan sela jari tangan satunya, lalu antar jari, lalu dengan cara mengunci tangan yang satunya, tertukar. Kemudian bersihkan jempol dengan teknik rotasi tangan yang satunya. Kemudian bersihkan ujung-ujung jari. Setelah itu bersihkan pergelangan tangan. Ratakan sabun antiseptik hingga ke siku. Begitu juga dengan tangan yang di sebelahnya. Setelah bersih dengan baik, yang kita lakukan adalah membasuh tangan menggunakan air mengalir, lagi-lagi gunakan siku. Setelah selesai dan dipastikan sudah bersih, matikan air menggunakan siku kembali. Selanjutnya adalah mengeringkan tangan. Teknik pengeringan tangan menggunakan kain steril, menggunakan satu tangan satu sisi atau menggunakan kain yang baru untuk satu tangan. Kita ambil kain yang ingin kita gunakan, kemudian kita lapkan dari tangan turun hingga ke siku. Kemudian kita gunakan sisi yang satunya atau menggunakan kain yang baru, sama dari tangan atas hingga ke siku. Tangan kita sudah bersih, selanjutnya adalah menggunakan sarung tangan steril. Pemasangan sarung tangan steril
dilakukan pertama dengan membuka bagian luar bungkus sarung tangan. Setelah itu kita buka bagian dalamnya dengan hati-hati tanpa menyentuh bagian dalam. Setelah kita buka, cara menggunakannya adalah dengan teknik hand to hand dan glove to glove. Jika kita ingin menggunakan tangan kanan, bantu menggunakan tangan kiri. Sentuh bagian dalam, yaitu bagian lipatannya, dan masukkan sarung tangan secara perlahan. Biarkan bagian lipatannya lipat ke bagian luar. Selanjutnya adalah memasangkan pertangan yang tentunya. Pemasangan ini jangan sentuh bagian dalam. Masukkan tangan kiri dengan hati-hati. Rapikan. Selanjutnya adalah membuka lipatan pada tangan kanan tadi dengan menyentuh bagian luar. Setelah terpasangkan dengan baik, selamat pagi Bu. Perkenalkan, nama saya Rasa Putra sebagai dokter jaga pada hari ini. Sebelumnya boleh saya tahu nama Ibu siapa? Ibu Lika ya. Ibu Lika keluhannya apa Bu? Ingin imunisasi anaknya. Nama anaknya siapa? Oh ya, Putri. Umurnya berapa Bu? 18 bulan ya. Baik. Jadi hari ini kita akan lakukan imunisasi ya Bu ke anaknya. Namun sebelumnya boleh saya lihat Bu buka IA-nya. Ya, berjadwal juga hari ini kita akan lakukan imunisasi ya Bu ya. Jadi imunisasi pada hari ini akan dilakukan di daerah paha anak Ibu. Imunisasi ini mungkin akan sedikit tidak nyaman untuk anak Ibu dan mungkin nanti dia akan rewel. Jadi nanti mohon kerjasama dari Ibu untuk menenangkan anaknya ya. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Ibu bersedia? Baik, jika bersedia Ibu silahkan baringkan anaknya di tempat tidur. Saya akan mempersiapkan diri untuk bahan terlebih dahulu. Bahan yang akan kita gunakan untuk hari ini adalah vaksin, tentu saja. Selanjutnya adalah barang-barang yang akan kita gunakan seperti ada plaster, tentu saja spuit 3 cc, alkohol swab, dan anafilaktik kit. Sebelum kita melakukan imunisasi, kita harus mengecek kelayakan vaksin. Cek kelayakan vaksin dapat dilihat dari botolnya, dilihat apakah ada kerusakan atau tidak. Lalu ada perubahan warna atau tidak, dan tanggal kadaluarsanya apakah masih aman atau tidak. Lalu kita lihat juga di vaksin vial monitornya, di bagian kotak harus lebih terang daripada di sekitarnya. Lalu kita uji kocok. Uji kocok seharusnya pada vaksin tidak ditemukan adanya endapan ataupun adanya bekuan. Nah, jika hal-hal tersebut tidak terjadi, maka vaksin sudah siap digunakan. Sebelum kita kontak ke pasien, pastikan kita menggunakan handscoon setelah mencuci tangan.
sebelum kita menyuntikkan ke bayi, kita persiapkan terlebih dahulu vaksin yang ingin kita gunakan. Pertama, setelah kita pastikan jarumnya sudah terbuka, plastiknya, kita buka vaksin yang kita gunakan. Setelah kita buka, bersihkan bagian atas menggunakan alkohol swab. Tunggu hingga kering. Kita keluarkan jarum yang kita gunakan dan buka dengan hati-hati. Setelah itu kita masukkan jarum dengan perlahan. Kita ambil sebanyak 0,5 ml. Setelah itu jarum bisa kita buang tanpa perlu dilakukan recapping. Ganti dengan jarum yang baru. Pastikan tidak ada gelembung di dalam squid. Jika ada, jentik-jentikan. Kemudian kita keluarkan sedikit. Setelah itu bisa kita kembalikan. Selanjutnya adalah membersihkan bagian yang kita suntikan atau tindakan aseptik dengan cara ibu silahkan dipegangin anaknya, alihkan perhatiannya. Kita bersihkan bagian paha atau tempat yang ingin kita suntikan 2 atau 3 kali dengan gerakan melingkar dari dalam keluar. Selanjutnya adalah membiarkan bagian tersebut kering. Lalu kita suntikan pada bagian sepertiga falsus lateralis, bagian anterolateral. Suntikan dengan sudut 60 hingga 90 derajat. Kita fiksasi dengan tangan yang satunya. Suntikan dengan perlahan. Lalu kita aspirasi apakah ada darah atau tidak. Seharusnya pada tempat suntikan ini tidak ditemukan adanya darah. Jika sudah tepat, suntikan dengan perlahan. Setelah itu ambil kasa, tarik jarum dengan perlahan, dan tutupi tempat yang disuntik selama 1-2 menit. Setelah 1-2 menit, selanjutnya adalah kita bisa menutupnya dengan plaster. Baik, setelah ditutup dengan plaster, kita bisa membuang jarum dan kasa yang kita gunakan ke tempat khusus tanpa perlu dilakukan adanya recapping. Selanjutnya adalah mengevaluasi anak selama sekitar 15-30 menit. Selanjutnya mencatat tanggal, nama, produsen, nomor batch, cara pemberian, lokasi, tanggal kadaluarsa, nama, dan tanda tangan pemberi vaksin. Setelah kita mencatat dengan lengkap, selanjutnya kita jelaskan kepada orang tua hal-hal apa saja yang mungkin terjadi setelah pemberian vaksin, tentang kejadian ikutan pasca imunisasi. Jadi pemberian vaksin pada hari ini sudah selesai. Setelah pemberian vaksin mungkin ada beberapa hal yang tidak diinginkan, misalnya seperti demam, pembengkakan di daerah yang setelah disuntikan, mungkin anak ibu rewel setelah itu, lalu mungkin hal terburuk yang terjadi adalah terjadi kejang. Nah, jika hal tersebut terjadi, silakan bawa anaknya ke klinik untuk diberikan tindakan lebih lanjut. Apakah ibu sudah mengerti? Selamat pagi, Bu.